Pemirsa, Anda masih menyaksikan Metro News. Ada salah satu swalayan yang ditutup di Kota Semarang terkait dengan adanya temuan kasus positif di lokasi swalayan tersebut. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam. Pak Hakam, apa kabar Pak? Selamat siang Mas Febrian. Ya Pak, selamat siang Pak. Pak, terkait dengan penutupan yang sudah dilakukan di swalayan tersebut, apakah Pemkot Kota Semarang melalui Bapak ini sudah melakukan komunikasi dengan swalayan Pak? Ya, tentunya dasar untuk melakukan penutupan itu berdasarkan dari hasil temuan pada saat kemarin kita melakukan swab dan hasilnya memang ada beberapa yang positif. Dan itu tentunya sudah ada komunikasi antara Pemkot dengan manajer dari perusahaan tersebut, Mas. Swalayan tersebut Pak seperti apa Pak? Apakah ketika diberitahu oleh Pemkot langsung akan melakukan penutupan atau bagaimana? Ya, karena memang sebelumnya kan sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa ketika entah itu pasar tradisional atau pasar modern, ketika pada saat kita lakukan screening massal swab, nanti hasilnya positif, maka akan dilakukan sterilisasi atau akan dilakukan desinfektan kurang lebih selama 3 hari. Jadi tidak serta-merta langsung kita lakukan penutupan. Proses sosialisasi terhadap pembelakuan tersebut itu sudah jauh-jauh hari sudah disampaikan. Kemudian akan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk ditutup swalayan ini Pak? Kurang lebih 3 hari, Mas. 3 hari barulah nanti akan segera kembali dibuka atau seperti apa mekanisme yang akan diterapkan oleh pemerintah Kota Semarang? Selama 3 hari dilakukan disinfektan atau sterilisasi, sehingga setelah 3 hari selesai masa sterilisasi, pasar atau baik itu tradisional maupun modern bisa dibuka kembali. Memangnya apakah terjadi peningkatan kerumunan yang begitu signifikan sehingga akhirnya dinyatakan ada kasus positif di lokasi tersebut, Pak? Ya, kerumunan atau tidak itu sebetulnya adalah manajemen atau pengaturan sistem yang sangat rigid yang harus diberlakukan baik itu di pasar tradisional atau modern. Ketika ada kejadian yang positif, harusnya diambil hikmahnya oleh teman-teman yang bekerja di tempat-tempat tersebut, sehingga pemberlakuan protokol kesehatan ini benar-benar ditaati dan disiplin, supaya apa? Mereka merasa tidak terganggu atau merasa tidak dengan kejadian positif itu mudah-mudahan bisa memberi cerminan kepada tempat-tempat lain supaya mereka juga memberlakukan secara ketat protokol kesehatan ini. Apakah nanti akan ada evaluasi yang dilakukan oleh Pemkot Kota Semarang terkait dengan kejadian ini yang mungkin akan melakukan aturan baru Pak terkait dengan kerumunan ini? Betul Mas, karena dari sisi mereka memang kan tidak punya orang-orang yang terutama yang masih muda, usia produktif, baik itu dia pekerja ataupun dia yang beli ya dari luar. Mereka ini kan tidak bergejala semuanya. Kalau mereka itu saling berkerumun, maka penularan COVID-19 ini tidak bisa dicegah, apalagi misalnya masker kadang dibuka, mereka pakai, tapi kadang dibuka, diturunin, kemudian mulut dan yang lainnya nanti mungkin saling bertukaran percikan atau aerosolnya itu bisa keluar, itu kan bisa nanti akan menularkan atau memberikan penularan terhadap orang lain juga itu. Makanya yang protokol kesehatan tentang physical distancing, pakai masker dan cuci tangan itu benar-benar harus diterapkan. Supaya apa? Tidak terjadi hal-hal yang hari ini sudah beberapa tempat, bahkan kemarin pasar tradisional, kemudian sekarang pasar modern itu ditutup. Kemudian kita mengetahui memang penerapan ataupun peningkatan kasus positif ini terjadi karena adanya kerumunan. Apakah yang terjadi ini sebenarnya adanya penularan di dalam kerumunan tersebut atau memang ini terjadi peningkatan kasus positif karena adanya tes massal, Pak? Ya,
dua-duanya Mas, tes massal itu memberikan andil juga penemuan kasus-kasus baru. Kemudian yang kedua, kerumunan itu adalah faktor risiko untuk terjadinya penularan kasus infeksi COVID. Kemudian yang tidak terlupakan atau mungkin yang menambah kasusnya di antaranya adalah orang-orang yang sudah ada keluhan yang ke rumah sakit. Bahkan ini jumlahnya juga meningkat juga. Dari beberapa yang tadi saya sampaikan, ini yang menambah jumlah kasus yang ada di Kota Semarang. Oke, baik. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Metro News. Tentunya kita harapkan kejadian kasus positif di lokasi ini tidak akan terjadi dan juga berkurang. Terima kasih sekali lagi Pak Abdul Hakam sudah bergabung bersama kami di Metro News.